الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari kita, menjadikan waktu-waktu kita penuh dengan keberkahan, dengan amalan-amalan saleh. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mengisi hari-harinya jam demi jam, menit demi menit dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang yang letihnya, capek dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita limpahan cucuran taufik hidayahnya, inayah, bantuan kepada kita untuk menjadikan hari-hari kita, waktu-waktu kita penuh keberkahan, penuh manfaat, dan menjadi timbangan kebaikan kita kelak pada suatu hari yang tiada berguna harta maupun bantuan manusia. Yakni yang berguna adalah amalan-amalan saleh yang kita perbuat. Dan segala puji bagi Allah SWT atas segala macam bentuk ihsan yang Dia perbuat kepada kita, yang menggiring kita, mengajari kita, membimbing kita untuk berupaya mencari ridha Allah Tabaraka Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, pembahasan kita selepas kita selesai mengkaji kitab Ushul Sunnah, buah daripada i'tiqad al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, maka terlanjutkan dengan membahas kitab kecil, matannya kecil yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kenapa kitab ini disebut dengan nama Al-Aqidah Al-Wasithiyah? Terambil dari kata-kata wasit. Wasit nama sebuah negeri, nama sebuah daerah di masa Syekhul Islam, di mana qadhi atau hakim atau penguasa wasit meminta kepada Syekhul Islam menuliskan tentang akidah beliau, tentang akidah Ahlussunnah, tentang i'tiqad Ahlussunnah. Maka duduklah sang imam antara zuhur dan asar. Dia menulis kalimat demi kalimat sampai asar selesailah kitab tersebut yang terkenal dengan Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dikaitkan dengan nama tempat daerah Wasit. Inilah yang kita bahas. Lihatlah berkahnya para ulama. Antara zuhur dan asar satu kitab muncul, Masya Allah, yang menjelaskan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan lebih menitikberatkan pembahasan tentang akidah Ahlussunnah dalam asma wa sifat. Kitab ini dipenuhi dengan pembahasan-pembahasan mengenai asma wa sifat. Banyak para pensyarahnya. Ada syarah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada syarah Syekh Zaid ibn Abdul Aziz ibn Fayyad, namanya Ar-Rawdah An-Nadiyah, Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Ada syarah Syekh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rashid, At-Tanbihat As-Sunniyah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan banyak syarah-syarah lainnya. Kemudian yang menjadi kajian kita adalah syarah yang telah dijelaskan oleh Dr. Shalih Fauzan
hafizahullah taala mengingat begitu ringkasnya syarah beliau, sehingga kita upayakan untuk dapat menyelesaikannya. Kita akan mulai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam tulisannya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Alama al-Musannif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memulai kitabnya dengan ungkapan Bismillah, iqtidaan bil kitabil aziz, dalam rangka mengikuti kitab Allah yang mulia Al-Quran, haitsu ja'atil basmalah fi ibtida'i kulli suratin ma'ada surat Bara'ah, di mana Allah SWT menurunkan kitabnya dan Allah mulai setiap surat dengan bacaan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali dalam surat satu saja. Dalam surat Bara'ah tidak ada ucapan Bismillah di pangkal surat, langsung Bara'atan minallah, ya, karena ayat tersebut mengenai ayat perang, tidak layak jika dimulai dengan Bismillah. Ayatnya bukan ayat tentang rahmat Allah SWT, tapi ayat perang, bara'atan minallah, bara'atan minallah, Allah berlepas diri daripada orang-orang musyrik. Maka tidak dimulai dengan Bismillah. Selainnya dimulai dengan Bismillah. Waqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yabda'u biha fi mukatabatih. Dan al-musannif Syekhul Islam memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, juga meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam tulisan-tulisannya yang dia kirimkan kepada raja-raja memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu bismillah al-ba' lil isti'anah. Ba di sini lil isti'anah, untuk mohon bantuan. Bismi dengan nama. Apa itu nama dalam bahasa Arab? Al-ismu fil lughati ma dalla ala musamma, yang menunjukkan terhadap sesuatu yang diberikan nama dengannya. Wa fil istilah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa lam yaqtarin bizaman. Isim dalam istilah ahli bahasa sesuatu yang menunjukkan makna dalam dirinya sendiri dan dia tidak terikat dengan zaman. Berbeda dengan fi'il. Fi'il kata kerja terikat dengan masa. Masa yang lampau, masa yang sekarang, masa yang akan datang. Tapi isim menunjukkan makna dalam dirinya, tapi tidak diiringi dengan zaman. Wal jar wal majrur muta'allaqun bi mahdhufin yanbaghi an yuqaddar mutaakhiran li yufid al hasra. Bismillah, di sini ada huruf jar. Al jar wal majrur, ada yang membuat dia baris bawah. Muta'allaqun bi mahdhufin, harus jar majrur ini bergantung dengan sesuatu yang tersembunyi di sebelumnya. Karena kebiasaan bangsa Arab memulai sesuatu dengan kata kerja, fi'il, atau dengan isim. Ini dengan jar wa majrur. Yanbaghi an yuqaddar mutaakhiran li yufid al-hasra. Harus ditakdirkan kata-kata jar majrur di akhir agar li yufid al-hasra, memberikan faidah al-hasr. Al-hasr maknanya agar seseorang ketika memulai sesuatu mengucapkan dengan nama Allah SWT. Ketika kita sedang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada takdir di sana, ada huruf, ada fi'il yang tersembunyi. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim, aku mulai dengan Bismillah. Abda'ul qira'at, aku mulai membaca dengan Bismillah. Ada kata-kata yang tersembunyi di sana. Hanya dengan nama Allah kita mulai sesuatu perkara. Wallah alamun ala dzatil muqaddasah. Adapun Allah, bismi, Allah, bismillah. Apa itu Allah? Nama atas satu zat yang maha suci, yakni Allah. Wa ma'nahu dzul uluhiyyah wal 'ubudiyyah ala khalqi ajma'in. Makna Allah pemilik uluhiyah, segala macam sifat uluhiyah, ketuhanan,
yang manusia tunduk menghambakan diri kepadanya. Wal ubudiyah, memiliki sifat al-ubudiyah, yang mana hamba semuanya menjadi hamba-hambanya. Ala khalqi ajma'in, atas seluruh makhluknya. Allah memiliki uluhiyah dan ubudiyah atas seluruh makhluknya. Mushtaqun min aliha ya'lahu uluha, bima'na abada ya'budu ibadah. Kata-kata Allah terambil dari kata-kata alaha ya'lahu uluha, maknanya abada ya'bad, menyembah, mengibadati, memperhambakan. Fallahu ilahun bima'na mahluhun ay ma'bud. Maka ucapan Allah adalah maknanya ilah, Tuhan. Ma'luhun ay ma'bud, yang diibadati. Ar-Rahman Ar-Rahim, kita telah jelaskan bismillah, kita telah jelaskan jar majrur dengan takdirnya, kita jelaskan makna Allah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, ismani kariman, adalah merupakan dua nama Allah yang mulia, min asma'il husna, yang masuk dalam kategori asma'ul husna, dalani ala ittisafi ta'ala birrahmati ala ma yaliqu bijalalihi. Yang keduanya menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmat sesuai dengan kelayakan bagi Allah SWT dan kemuliaannya. Far-Rahman dzur rahmatil 'ammah li jamil makhluqat. Maka ungkapan Rahman, pemilik sifat rahmat yang umum, mencakup seluruh makhluk. Orang kafir masuk ke dalam rahmat Allah SWT, diberikan makan, diberikan minum. Binatang ternak semuanya masuk ke dalam rahmat Allah SWT di alam raya ini. War-Rahimu dzur rahmatil khassa bil mu'minin. Tapi ungkapan Rahim adalah merupakan ungkapan khusus, kasih sayang Allah secara khusus kepada orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Sebagaimana Allah sebutkan, adalah Rasulullah begitu rahimnya kepada orang-orang beriman. Rahmat Rasulullah untuk sekalian alam. Rasulullah diutus untuk rahmat bagi sekalian alam, tapi rahimnya beliau khusus kepada orang-orang beriman. Maka rahmat Allah pun mencakup seluruh alam. Langit, bumi, semua tegak dengan rahmat Allah. Binatang, tumbuh-tumbuhan, orang-orang kafir, semua dapat rahmat Allah secara umum. Tapi rahimnya Allah khusus kepada orang-orang beriman di dunia dan akhirat. Kemudian berkata Syekhul Islam, melanjutkan tulisannya, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Pujian adalah milik Allah yang telah mengirim Rasulnya membawa petunjuk dan membawa agama yang hak untuk menampakkan agama tersebut di atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi atas kebenaran agama tersebut, sebagai saksi bahwasanya Allah telah kirim Rasul yang membawa agama yang hak tersebut. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Persaksian yang penuh dan dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Semoga salawat Allah Subhanahu wa taala dan salamnya selalu terlimpah kepada beliau, salawat dan salam yang banyak. Berkata Dr. Shalih Fauzan hafizahullah, افتتح هذه الرسالة الجليلة بهذه الخطبة المشتملة على حمد الله والشهادتين والصلاة والسلام على رسوله تأثيا بالرسول في أحاديثه وخطبه. Syekhul Islam memulai risalahnya ini, tulisannya ini yang mulia dengan khutbah yang tercakup padanya puji-pujian kepada Allah, syahadat kepada Allah SWT dan Rasulullah, salawat dan salam kepada Rasulnya, dalam rangka mengikuti cara Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, dalam berpidato, dalam berkhutbah, dalam berbicara. Maka jika kita ingin berbicara,
hendaklah kita mengikuti siapa? Rasulullah. Rasulullah jika mau berbicara di hadapan orang banyak, jika mau berpidato, jika ingin menyampaikan suatu pesan, memulai dengan pujian kepada Allah, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang ditiru oleh Syekhul Islam. Makanya buku-buku Ahlus Sunnah lengkap dengan puji-pujian kepada Allah, lengkap dengan salawat kepada Rasulullah. Maka salah jika ada mengatakan Ahlus Sunnah melarang orang bersalawat. Ahlus Sunnah orang yang paling banyak bersalawat. Setiap disebutkan nama Rasulullah, mereka mengungkapkan sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ahlus Sunnah mengharamkan salawat-salawat yang bid'ah, yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperbuat dengan cara-cara tertentu. Ya, ditabuhkan tabuh-tabuhan, diiringi dengan musik-musik, lantunan, gamelan dan seterusnya. Ini yang dilarang Ahlus Sunnah. Ya, banyak orang menuduh Ahlus Sunnah mengharamkan salawat. Yang mereka haramkan salawat yang diada-adakan oleh manusia. Salawat Badar, salawat Nariyah, dan lain-lain, syair burdah, itu yang diharamkan. Mereka lah orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dalam setiap karangan ulama Ahlussunnah pasti dimulai dengan bismillah, salawat kepada Rasulullah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang paling tahu bagaimana menempatkan para sahabat. Setiap disebutkan sahabat, mereka yang paling terdepan mengatakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu taala anhu atau anha. Ya, jadi salah jika kita dikatakan Ahlussunnah tidak memuliakan para sahabat. Mereka lah yang paling tahu memuliakan para sahabat, mengikuti sunnah mereka, mengikuti sunnah Rasul mereka yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang mengklaim cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, ya, bahkan dibuat segala macam bentuk judul-judul CD mereka, cinta Rasul 1, cinta Rasul 2. Mereka adalah orang yang tidak mencintai Rasulullah SAW. Ya, beragama dengan bukan agama Rasulullah, agama orang-orang sufi. Yang pertama kali mengajarkan beribadah dengan musik, yang diingkari oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ketika meninggalkan kota Baghdad, berangkat ke Mesir, kutinggalkan di sana orang-orang zindiq. Mereka beribadah kepada Allah dengan lantunan-lantunan musik. Jadi itu bukan agama Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah bukan dalam bentuk memperingati kelahiran beliau, Maulid Nabi SAW. Alangkah anehnya agama yang pernah saya lihat, kalau sudah datang bulan Maulud, mereka susah payah sampai hutang-hutang untuk membuat berbagai macam makanan, dibawa ke surau, dimakan berhamburan, berlebih-lebihan, terbuang-buang. Tapi bahkan kadang 2 hari mereka tidur malam dalam rangka buat makanan. Salat tidak, puasa tidak, menjalankan perintah Rasulullah tidak berhijab perempuannya, dan seterusnya. Jadi apa yang mereka muliakan? Rasulullah. Mereka menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu cara memperingati Maulid Rasulullah SAW dengan mengikuti beliau. Bukan setahun sekali. Setiap hari kita peringati Rasulullah SAW dan kita amalkan, bukan hanya diperingati. Karena memperingati saja adalah agama orang-orang yang malas. Dianggapnya memperingati itu dapat membuat dia masuk surga. Agama Islam agama amal, bukan agama peringatan. Malas salat, cukup peringatan apa? Isra Mi'raj. Malas mengamalkan Quran, peringati nuzul Quran. Ini agama orang-orang yang malas. Dan bukan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah itu kebaikan. Kebaikan mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya yang mereka benar-benar mengamalkan agama. Ta'assiyan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi wa khutbihi wa 'amalan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dhi balin la yabda'u fihi bihamdillah fa huwa aqta' rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Ungkapan Syekhul Islam mulai dengan puji-pujian dan salawat dalam rangka mengikuti perkataan Nabi SAW yang bersabda, setiap perkara yang dianggap penting, yang tidak diucapkan padanya pujian kepada Allah, alhamdulillah, fahuwa aqta', maka dia terputus keberkahannya, terpotong. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan lain-lainnya. Wa yurwa bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam riwayat lain, semua perkara yang tidak diucapkan padanya bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus, terpotong daripada keberkahan. Wa ma'na aqta' ay ma'dumul barakah, tidak ada berkahnya. Lihatlah buku-buku orang-orang orientalis,
Buku orang-orang jil nggak ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, nggak ada. Tengok disertasi mereka yang ambil program-program doktoral, program-program magister, nggak ada. Tengok artikel diskusi mereka, nggak ada Bismillah, nggak ada wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kering. Nggak ada qala Allah qala Rasul, tapi qala Arkun, berkata Arkun, berkata Fatimah Mernisi, berkata Fazlur Rahman. Ada penama sunnah, qala Allah qala Rasulullah. Setiap perkataan Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hanya kita Ahlussunnah yang memuliakan Allah, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajma' baina ar-riwayatain al-hadits bi anna al-ibtida' bi bismillah haqiqiyyun wa bihamdillah nisbiyyun idhafiyyun. Maka mengumpulkan dua hadis tadi, satu hadis mengatakan semua ungkapan, semua perkataan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah dia terputus. Riwayat yang lainnya semua perkataan yang tidak dimulai dengan bismillah dia terputus. Maka cara menggabungkan dua hadis ini bahwasanya ungkapan bismillah itulah yang hakiki. Semua perkara kita mulai dengan bismillah. Adapun alhamdulillah idhafiyun, ya, karena alhamdulillah itu mengikut bismillah. Setelah bismillah alhamdulillah. Qawlu alhamdulillah al-alif wal lam lil istighraq. Ay jami'ul mahamidillah mulkan wa istiqaqan. Ucapan alhamdulillah ada huruf alif dan lam. Dalam bahasa Arab nama alif lam di sini lil istighraq. Al istighraq maknanya mencakup segala macam. Maka makna alhamdulillah ay jami'ul mahamid, seluruh bentuk puji-pujian lillah, milik Allah semata. Milkan wa istiqaqan, yakni semua pujian memang milik Allah dan memang berhak Allah SWT menyandangnya. Adapun kita, apa yang mau dipuji daripada kita? Masya Allah, gantungnya wajahnya. Siapa yang buat wajahnya? Dia sendiri, Allah. Maka seorang ketika dipuji hendaklah mengucapkan pujian kepada alhamdulillah, dan hendaklah dia tidak tergelincir dengan pujian malah menjadi bangga dan sombong. Dan orang-orang yang banyak memuji hendaklah memperhatikan siapa yang dia puji, dan jangan banyak memuji orang, sama dengan membinasakan mereka. Rasulullah pernah mencela seorang yang memuji sahabatnya. Berkata Rasulullah, kamu telah memotong lehernya dengan pujianmu. Banyak orang dipuji melambung jauh tinggi ke atas, akhirnya lupa dia. Makanya hanya Allah yang berhak dipuji. Apapun yang kita miliki, kepintaran, kepandaian, kekayaan, semua punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada pada kita semua adalah milik Allah, dan dia akan mengambilnya suatu saat. Walhamdu lughatan as-sana'u bis-sifatil jamilah wal af'al hasanah. Kata-kata alhamdu dan tinjauan bahasa Arab, pujian dengan seluruh karakter kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik. Wa 'urfan fi'lun yunbi'u 'an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman wa huwa diddudz dzam. Adapun dikenal kata-kata alhamdu dalam uruf atau kebiasaan ucapan manusia, yakni yang menunjukkan ta'zim kepada mun'im, zat pemberi nikmat. Dengan sebabnya lah orang-orang dapat nikmat. Dan kebalikan daripada alhamdulillah azammu, pujian kebalikannya azammu, celaan. Alhamdulillah milik Allah. Allah telah kita bicarakan tadi bahwa dia merupakan alam, nama untuk Allah SWT yang memiliki uluhiyah dan ubudiyah. Alladzi arsala rasulahu, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Allah berhak dipuji. Allah subhanahu yuhmad ala ni'amihi allati la tuhsa, berhak mendapatkan pujian dengan semua nikmatnya yang tidak terhitung. Wa min ajalli hadhihi ni'am, dan dari sekian nikmat Allah yang paling mulia, yang paling utama, nikmat apa kira-kira? Nikmat an arsala rasulah, yakni nikmat ketika dia mengutus seorang rasul, itu nikmat terbesar. Maka Rasulullah adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa Rasulullah tidak akan pernah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup dalam kejahilian, kesesatan, kebodohan, kezaliman, kefasikan. Maka nikmat terbesar yang Allah utus kepada manusia adalah diutus
Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Rasul? War rasulu lughatan man bu'itsa birisalah. Rasul secara bahasa seseorang yang diutus membawa suatu risalah, misi. Wa syar'an, adapun Rasul dalam tinjauan syariat, insanun dzakar uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Seorang manusia dari jenis kelamin laki-laki yang diwahyukan kepadanya suatu syariat dan diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi enggak ada rasul wanita. Yang di Jakarta itu rasul palsu, selia. Ya, setiap rasul palsu Allah akan hinakan dirinya. Enggak ada yang mulia. Siapa yang mulia rasul palsu pasti dihinakan, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan orang bohong. Musailamah ketika mengirim surat kepada Rasulullah, dia katakan min Musailamah Rahman al-Yamamah. Dari Musailamah Rahman al-Yamamah, penyayang negeri Yamamah. Ila Muhammad Rasulullah. Dari Musailamah Rasulullah. Dari Musailamah Rasulullah, yakni Rahman al-Yamamah, kepada Muhammad Rasulullah. Dia mengakui Muhammad sebagai Rasul, tapi dia juga mengakui dirinya sebagai Rasul. Apa dia katakan? Ya, wahai Muhammad, sesungguhnya bumi ini kita bagi dua, sebagian untukmu, sebagian untukku. Itu kata-kata Musailamah. Maka Rasulullah utus, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab. Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah sang pendusta. Innal arda lillah, bumi ini milik Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadi, akan dia berikan kepada siapa-siapa yang dia inginkan daripada hamba-hambanya. Wal aqibatul muttaqin, dan kelak semua kemenangan untuk orang-orang yang bertakwa. Sampai sekarang kalau orang sebut Musailamah langsung kadzdzab, sang pendusta. Ahmad Al-Qadiani Al-Kadzdzab, lekat dengan nama mereka. Jadi jangan sampai ada yang berani menjadi nabi palsu. Bahaya. Di dunia dihinakan, apalagi di hari akhirat. Gak ada rasul dari golongan wanita. Dan kenabian ataupun risalah bukan muktasab, bukan dapat diupayakan. Sebagaimana pandangan kaum Failusuf. Ya, kalau orang tekun, selalu berlapar-lapar ria, berhaus-haus ria, selalu beribadah taat, dia akan mencapai kenabian. Itu kata-kata orang ahli Failusuf. Mengadab diri, menyiksa diri. Dan itu batil. Risalah bukan diupayakan, tapi dia karunia yang Allah limpahkan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Bil huda ay al-ilmun nafi', dialah yang telah mengutus rasulnya dengan huda, petunjuk. Apa itu petunjuk dimaksudkan? Ilmu yang bermanfaat. Wa huwa kullu ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ikhbarat as-sadiqah wal awamir wan nawahi wa sa'ir asy-syara'i an-nafi'ah. Dialah yang telah mengutus rasulnya membawa petunjuk. Apa itu al-huda atau petunjuk? Ilmu yang bermanfaat, yakni dia adalah semua yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa berita-berita yang pasti benar tentang hari yang berbangkit, hari kiamat, berita umat terdahulu dan umat yang belakangan. Ya, ini masuk kepada huda yang dibawa Rasulullah. Ataupun seluruh perintah-perintah Rasulullah, ataupun seluruh larangan-larangan Rasulullah, semua masuk kepada petunjuk hidayah. Yang mengamalkan perintah, yang mengamalkan, yakni yang menjauhi larangan, yang membenarkan berita-berita Rasulullah, dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Yang tidak membenarkan berita Rasulullah, mendustakannya, tidak mengamalkan perintah Rasulullah, mengamalkan larangan-larangan Rasulullah, dialah yang tersesat. Makanya seorang ditimbang benarkah dia mengikuti Rasulullah dengan perintah yang diperbuat, dengan perintah-perintah Rasulullah yang dia perbuat, dengan larangan-larangan Rasulullah yang dia jauhkan. Dia lantas petunjuk. Wasair syara'i an-nafi', dan seluruh syariat bermanfaat masuk ke dalam huda. Jadi Rasulullah diutus Allah membawa petunjuk. Apa itu petunjuk? Semua berita yang harus kita benarkan, semua perintah, semua larangan harus terjauhi, dan seluruh syariat Rasulullah SAW semuanya adalah merupakan huda, petunjuk. Wal huda naw'an, dan petunjuk dibagi dua. An-naw'ul awwal hudan bi ma'na dalalah wal bayan, petunjuk
yang maknanya adalah dalalah wal bayan, penjelasan, keterangan. Wa minhu qauluhu ta'ala wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Di antaranya Allah berfirman, dan adapun kaum Thamud, kami berikan bagi mereka petunjuk, maka mereka lebih mencintai kebutaan, kesesatan, kekufuran daripada petunjuk. Surat Fussilat ayat yang ke-17. Wa hadza yaqumu bihi ar-rasulu. Petunjuk yang pertama ini disebut dengan ad-dalalah ataupun al-bayan. Ini adalah merupakan petunjuk yang dibawa Rasulullah. Semua Rasulullah membawa petunjuk ini yang disampaikan kepada kaumnya. Ya, Nabi Salih, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, semua membawa petunjuk ini. Hidayah itu namanya hidayatul dilalah atau hidayatul bayan, hidayat. Setiap dai yang menunjuki manusia kepada jalan kebenaran, ya, maka jika seorang mendapat petunjuk ini disebut namanya petunjuk apa? Hidayatul bayan. Dan semua orang berhak dan berkewajiban untuk menyebarkan petunjuk ini, hidayah ini namanya hidayatul bayan atau hidayatul irsyad atau hidayatul taujih. Semua kita punya hak, bahkan berkewajiban, harus mengambil andil. Berkata Rasulullah kepada Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Satu orang manusia mendapat petunjuk karena sebabmu, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta yang mahal harganya. Dan ini yang Allah sebutkan, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Petunjuk apa ini? Petunjuk namanya al-bayan dan dilalah. Yang kedua, hudan bima'na at-tawfiq wal ilham, wa hadha huwa al-manfi'u 'anil rasul. Yang kedua, hidayat yang sifatnya adalah taufik dan ilham. Maka hidayat ini tidak dimiliki Rasulullah dan tidak kita miliki. Ini semuanya hanya milik Allah. La yaqdiru alaihi illa Allah Ta'ala, kama fi qawlihi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah menyatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang-orang yang kau cinta, tapi Allah jualah yang menunjuki siapa-siapa yang dia kehendaki. Petunjuk yang dinafikan dari Rasulullah ini, yang bukan milik Rasul, petunjuk apa namanya? Petunjuk huda, apa namanya tadi saya sebutkan? Taufik atau ilham. Hidayatul taufik atau ilham itu milik Allah. Istri Nabi Lut pun enggak dapat hidayatul taufik. Istri Nabi Nuh pun tidak. Anak Nabi Nuh pun tidak. Paman Nabi Muhammad pun tidak dapat hidayatul taufik. Karena hidayah itu milik Allah. Turunnya ayat yang tadi kita bacakan karena Rasulullah merasa sedih wafat pamannya tanpa iman. Maka Allah jelaskan, wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah jualah yang beri petunjuk kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Petunjuk apa maksudnya ini? Petunjuk taufik. Adapun petunjuk yang pertama, semua orang memiliki hak kewajiban untuk menyampaikan dan menyebarkannya. Yakni petunjuk yang sifatnya menunjuki manusia kepada jalan kebenaran. Kemudian alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Apa itu dinul haq? Huwal amalus salih. Dinul haq maknanya adalah amalan yang saleh, yang telah mengutus rasulnya dan membawa petunjuk dan amalan yang saleh. Wad-dinu yutlaqu wa yuradu bihil jaza. Dan kata-kata din jika disebutkan maknanya balasan. Yaumuddin, hari pembalasan. Jika Allah mengatakan maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan, yakni hari apa? Hari kiamat. Wa yutlaqu wa yuradu bihil khudu' wal inqiyad. Kata-kata din terkadang maknanya adalah ketundukan, ya, kepatuhan. Wa idhafatud din ilal haq min idhafatil mawsuf ila sifatih, ay ad-dinul haq, dan diidhafakannya din kepada hak adalah merupakan idhafah mausuf kepada sifatnya. Wal haq masdar,
Kata-kata hak masdar dari kata-kata haqqa yahiqqu bermakna thabat wa wajib. Makna hak yang tetap, yang wajib. Wadidduhul batil, kebalikan daripada hak adalah yang batil. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, yang telah mengutusnya, yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak agar dia tampakkan atas seluruh agama. Ai liyu'liyahu 'ala jami'il adyan, agar Allah tinggikan agama ini yang dibawa Muhammad dengan petunjuk, dengan agama yang hak, ditinggikan atas seluruh agama. Dengan apa? Bil hujjah, dengan hujjah yang kuat dalam hal tauhid dan ibadah, muamalah. Buku-buku ulama Islam kalau dikumpulkan, wah, tidak terkumpulkan. Semua dalamnya petunjuk, hujjah. Agama-agama Islam, paling 1-2 kitabnya, 1-2-3. Dalam buku-buku umat Islam, hujjah yang kuat tentang tauhid. Hanya Islam agama yang murni, ya, tauhid. Selainnya rusak dengan kesyirikan yang enggak masuk akal. Tuhan ada 3, Tuhan ada 4, ada 5, ada 10, 11, macam-macam. Maka makna liyudhhirahu, agar Allah tinggikan agama ini atas semua agama dengan hujjah, bukan dengan kekuatan, bukan dengan materi, kasih uang akhirnya masuk agama tertentu, bukan, dengan hujjah, dengan dalil, wal bayan, wal jihad, dengan hujjah, dengan penjelasan, dengan jihad, hatta yudhhiru ala mukhalifihi min ahli al-ardi min arabin wa ujum wa ajam maliyyin wa musyrikin, agar Allah tampakkan agama ini menangkan atas seluruh yang menyelisihinya dari penduduk bumi ini, baik dari orang-orang Arab maupun orang-orang ajam, orang-orang musyrikin dan orang-orang yang tidak punya agama. Waqad waqa'a dzalik, dan telah terbukti kebenaran hal tersebut. Fa innal muslimina jahadu fillahi haqqa jihadi hatta tas'ad iqatul bilad al-islamiyyah wa intashara hadha ad-din fil masyariq wal magharib. Benar, telah terbukti kebenaran sabda Rasulullah ini, di mana kaum muslimin berjihad dengan benar jalan Allah sehingga tersebarlah agama ini di seluruh negeri-negeri Islam, di timur maupun barat. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ai syahidan annahu rasuluhu, cukuplah Allah sebagai saksi bahwa Muhammad benar-benar rasulnya. Enggak butuh persaksian manusia, enggak butuh persaksian orang-orang munafik. Cukuplah Allah yang menyaksikan Rasulullah benar-benar rasulnya. Orang-orang munafik datang, mereka bersaksi, innaka la Rasulullah. Muhammad, engkau benar-benar Rasulullah. Wa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lam innaka la rasuluh. Cukup Allah mengetahui engkau rasulnya. Wa muttali'un 'ala jami' af'alihi, dan Allah benar-benar mengetahui, memantau seluruh perbuatan Rasulullah, keadaan Rasulullah. Wa nasiruhu 'ala a'da'i, dan Allah akan selalu memenangkannya dari musuh-musuhnya. Wa fi dzalika dalalatun qati'ah ala sidqi hadzal rasul, dan ini merupakan bukti yang jelas tentang benarnya Rasul ini sallallahu alaihi wasallam. Banyak bukti-bukti. Ya, 2 orang berbicara ketika banyak orang-orang yang terbunuh pada perang Badar. Berbicara 2 orang di bawah Ka'bah. Ya, berkata salah satu daripada kedua orang tersebut, aku karena banyak anak, karena istriku, kalau enggak aku akan datang kepada Muhammad, akan kupenggal kepalanya. Ya, berkata kawannya, kalau begitu gini ajalah, anak istrimu aku yang jamin, kerjakan apa yang ingin kau kerjakan. Berangkatlah dia ke Madinah. Berangkat ke Madinah, dia bawa pedangnya, dia ketok pintu. Maka para sahabat melihat, maka mereka pasang curiga, dan dia berusaha dengan wajah tersenyum datang. Ya Muhammad, aku ingin menebus tawan-tawan perang kami. Kata Rasulullah, apa pedangmu itu kau bawa-bawa kemari? Kenapa kau bawa? Semoga Allah menjelekkan pedang ini terbawaku. Wahai fulan, ingat kembali apa yang kau katakan ketika engkau berdua di bawah Ka'bah. Kalian berkata, engkau katakan kepada sahabatmu, jika bukan karena anak istriku, aku akan bawa kepala Muhammad kepada kalian, kubunuh dia. Seketika dia berkata, asyhadu annaka Rasulullah.
Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Tidak ada orang yang tahu kecuali kami berdua saja. Ketika datang orang-orang Yahudi memanggil Rasulullah ya untuk berunding, kemudian Rasulullah bersandar di sebuah dinding. Naik orang Yahudi membawa batu besar, mau ditimpakan kepada Rasulullah. Maka Jibril memberitahukan. Seketika Rasulullah pergi ke Madinah, dia kerahkan semua pasukan menyerang orang-orang Yahudi tersebut. Banyak. Datang seorang ketika Rasulullah tertidur, diambil pedang Rasulullah, dia katakan, "Ya Muhammad, siapa yang bisa menahanmu daripada pedang ini? Sekarang, siapa yang bisa mencegah kepalamu kupenggal dengan pedang ini?" Kata Rasulullah, "Allah." Seketika dia bergetar, pedangnya terjatuh. Rasulullah ambil, "Siapa sekarang yang bisa menahanmu dari pedang ini?" Maka dia pun bergetar menjawab, "Ya Muhammad, kun khaira akhirin, maafkanlah aku, berikanlah aku maaf dan uzur." Kemudian dia dibiarkan pergi oleh Rasulullah dengan syarat tidak ikut dengan orang-orang yang memerangi Rasulullah. Banyak bukti kebenaran rencana Rasulullah SAW, dan yang sampai sekarang bisa disaksikan oleh seluruh umat. Quranul Karim, semua nabi meninggal hilang mujizatnya. Enggak ada sekarang tongkat Musa, enggak ada tongkat Ali. Tapi Quranul Karim sepanjang masa dapat dipersaksikan oleh manusia, ketinggian bahasanya, kedalaman isinya, yang tidak terdapat dalamnya satu bentuk pun perselisihan, pertentangan, perumpamaan-perumpamaan yang sangat indah sekali. Sehingga Allah SWT perintahkan bangsa jin, bangsa manusia, buat 10 surat. Buat satu surat saja, semisal Quran. Maka mintalah bantuan untuk membuat ini seluruh makhluk, jin manusia. Sampai hari kiamat ada tantangan, tidak ada orang mampu mendatangkan perkataan seindah Quran. Mana ada orang bisa masukkan Quran? Tidak bisa. Betapa tingginya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. "Idz law kana muftariyan la'ajalahu Allah bil 'uqubah." Andai kata Rasulullah seorang pendusta mengatasnamakan nama Allah SWT, pasti Allah akan segerakan menghukumnya. Kalau orang sekarang berdusta atas nama agama, ya, dia politisi agama, dia kebiri kaum muslimin untuk kepentingannya, dia paksa, dia peras, dia jual agama, dia jual kaum muslimin. Sebentar saja masanya Allah akan hinakan dirinya. Ya, yang mengatasnamakan agama, ini adalah hukum Allah, dan seterusnya. Ini hukum Rasulullah, ini sunnah Rasulullah. Mengatasnamakan agama, Allah permalukan. Allah mengatakan, "Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin." Andai kata Muhammad mengada-ada perkataan atas nama kami, sebagian perkataan akan kami hukum dia dengan tangan kanan kami, kemudian akan kami putuskan urat-urat nadinya, urat-urat lehernya. Al-Haqqah. Sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian ini di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Ini kalau yang mau tanya disilakan, dan ini silahkan dikopi. Ada kitab namanya Al-Aqidah, syarah aqidah namanya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Apa itu Al-Aqidah At-Tahawiyah? Aqidah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tahawi. Dia menjelaskan akidahnya, akidah Ahlussunnah. Makanya disebut Aqidah At-Tahawiyah. Disebahkan kepada pengarangnya. Kalau ini disebahkan kepada yakni tempat di mana seorang penguasa yang minta agar dikarangkan untuknya akidah. Tafadhal, silakan. Gimana masalah yang ada Ustaz ini buat dia dengan musik, gimana itu? Terlarang. Hukumnya? Hukumnya haram dan bid'ah. Karena musik itu jangankan dikaitkan dengan ibadah, dia sendiri saja dilarang dalam agama. Al-Imam Bukhari menyebutkan secara ta'liq, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hirra wal harir wal ma'azib. Akan datang kelak dari umatku satu kaum yang menghalalkan pelacuran, sutera, dan menghalalkan alat-alat tabu-tabuan, alat-alat musik. Dari situlah para ulama menyatakan terlarang, apalagi jika dikaitkan dengan agama. Dan kalau kita mau melihat sejarah asal muasal ibadah dikaitkan dengan lantunan musik itu pada tahun, yakni pada tahun 200-an Hijriah, pada tahun 100 masuk tahun 200-an. Pada masa Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204
Hijriyah. Dialah yang mengatakan, kutinggalkan di Baghdad ada orang-orang yang berzikir dengan alat-alat musik mereka, orang-orang zindik, munafik. Itu asal muasalnya. Dan alat-alat musik ini lekat dengan orang-orang sufi. Mereka lah yang selalu menarikan tari-tarian, ya, kecintaan kepada Allah SWT, sampai akhirnya mereka pun play, mereka itu asyik, akhirnya mereka joget-joget, hilang diri mereka hilang. Ya, kadang-kadang nyanyikannya anak-anak masih kecil-kecil yang gagah-gagah, kadang-kadang wanita yang menyanyikannya. Maka itu bukan agama Rasulullah SAW. Kalaulah itu agama Rasulullah, bahkan kepada satu nas Rasulullah pernah mengajarkan ibadah dengan musik. Tidak ada. Dan agama ini telah sempurna. Semua pintu-pintu menggapai ridha Allah telah ada pada pintu Rasulullah. Semua pintu-pintu tertutup untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala kecuali melalui pintu siapa? Rasulullah. Dan mustahil Rasulullah enggak tahu ini baik, ini ibadah. Kita tahu. Seolah-olah kita katakan Muhammad enggak tahu ini kebaikan loh. Dengan seperti ini banyak anak-anak muda ikut Islam. Seolah-olah kita lebih pintar daripada agama Muhammad. Kan begitu mafhumnya. Kadang ini orang akan semangat, orang akan datang. Akhirnya orang datang bukan untuk mengamalkan Islam dengan benar. Dan enggak pernah orang berhasil berdakwah dengan musik. Pernahkah dia berhasil dengan dakwahnya dengan musik yang dibawakan? Tak benar. Dan setan, iblis, setiap kali orang berupaya dekat kepada agama, dia akan plesetkan agar tidak terima amalannya. Ketika orang keranjingan dengan agama, dia akan sesatkan manusia dengan melakukan bid'ah. Tengok, ketika orang sudah mulai gandrung dengan jilbab, hijab, dibuat jilbab yang malah na'udzubillahi min dzalik, mengikat leher, menampakkan dada, membentuk seolah-olah yang namanya jilbab itu membungkus saja. Diplesetkan daripada kebenaran. Ketika orang deman zikir, dibuat zikir berjamaah, dibuat dengan lantunan musik, diplesetkan agar tersesat. Dibuat pakaian khusus mau berzikir, pakaian putih, topi putih atau topi hitam, baju hitam, matikan lampu. Agama kita jangan bergantung dengan satu orang makhluk. Kita tadi telah kita bahas pada kesempatan lampau. Mandikan jenazah bukan nunggu seorang kiai datang, semua orang bisa. Doa semua orang bisa. Meruqyah ada orang kesurupan, semua orang bisa. Agama kita enggak bergantung dengan orang. Enggak datang kiai, enggak ada yang menyolatkan jenazah. Enggak dikuburkan, enggak dimandikan, enggak dikafankan. Bukan itu agama Islam. Ada kesurupan, sibuk, mana orang pintar? Bergantung kepada makhluk. Bukan itu agama Rasulullah. Semua orang bisa beribadah, berzikir, enggak perlu datangkan jauh-jauh. Semua orang udah paham, ya, enggak perlu dipimpin-pimpin. Agama kita bukan agama anak-anak. Semuanya harus dipimpin. Anak-anak itu kebaikan, Rasulullah yang paling terdahulu mengamalkannya. Dan para sahabat paling terdahulu mengamalkannya. Tapi apa yang terjadi? Sahabat mengingkari perbuatan tersebut. Semua kita paham asar daripada Ibnu Mas'ud datang kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu pagi-pagi subuh. Di hadapan rumah Ibnu Mas'ud telah berdiri para penuntut ilmu karena hausnya mereka dengan ilmu. Berkata Abu Musa al-Asy'ari setelah dibukakan pintu, "Wahai Abu Abdurrahman, di masjid, yakni Masjid Rasulullah, kulihat ada sekelompok manusia yang mereka berzikir bersama-sama." Seorang pimpinan yang berkata, "Sabbihullah mi'ah," bertasbihlah 100 kali. Mereka pun mengucapkan subhanallah, subhanallah. Hamidullah mi'ah, bertahmidlah 100 kali. Kabbirullah mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Mereka mengucapkan dengan satu suara dan mereka menghitungnya dengan batu-batu yang mereka ikat-ikatkan. Bagaimana pendapatmu? Kata Abu Musa al-Asy'ari. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan kau apa yang kau katakan? Berkata Abu Musa, ini perbuatan yang aku ingkari, aneh menurutku. Walaupun nampak seolah-olah baik. Ya, berkata ketika itu Ibnu Mas'ud, kenapa tidak kau perintahkan mereka agar mereka menghitung-hitung dosa mereka? Aku jamin tidak akan hilang kebaikan mereka. Pergilah mereka bergegas mendatangi Masjid Rasulullah, mendatangi kelompok yang membuat halaq-halaq zikir. Maka bertanya Ibnu Mas'ud dalam bentuk ingkaran, apa yang telah kalian berbuat? Berkata pemimpinnya, tekongnya berkata, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khairan. Wahai Abu Abdurrahman, kami hanya mencari kebaikan.
Ya, kami di sini berzikir-zikir muji Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Mas'ud? Laqad sabaqtum ashabar Rasulillah ilman. Kalian telah melampaui ilmu-ilmu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ainnakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad? Apakah kalian menganggap cara beragama kalian lebih baik daripada agama Nabi Muhammad? Am annakum muftatihu babid dhalalah? Atau kalianlah yang telah membuka pintu kesesatan? Berkata mereka, kami hanya mencari kebaikan, wahai Abdurrahman. Berkata Ibnu Mas'ud, kam min muridil khairi lam yusibhu. Banyak orang mau berbuat kebaikan enggak sampai karena kosong ilmu, karena enggak ada hujjah dan petunjuk Rasulullah SAW. Sia-sia. Orang mau haji digelincirkan iblis. Ya, sejak daripada awal keberangkatan dibuat acara-acara yang membuat orang semua ta'zim kepadanya, muncul riya. Sementara enggak belajar haji Rasulullah, miqat dilanggar, tata cara haji bukan yang Rasulullah ajarkan, agar seluruh amalan manusia ditolak oleh Allah SWT. Itu tipu daya iblis. Orang yang mulai cenderung dengan agama, dibuatlah lagu-lagu Islami. Ya, semua dipakaikan Islami, pacaran Islami, zina Islami, tinggal tambah Islami agar orang terkecoh. Seni Islami agar orang terkecoh. Ya, ada kiai gending, ada kiai gendeng. Ketika orang memang tidak ingin agama, jelas dia bukakan seluas-luasnya pintu syahwat, zina, khamar, ya, dia bukakan seluas-luasnya, mencuri, korupsi. Setiap orang yang cenderung kepada agama, dia gelincirkan agar tidak benar amalannya, agar tertolak. Setiap orang yang tidak penting agama, dia akan bukakan lebar-lebar pintu syahwat. Maka penyakit hanya dua saja. Kalau enggak tergelincir ke dalam syahwat, ke dalam mana? Syubhat. Apa itu syubhat? Cara beragama ini agak benar, padahal salah. Itu bahayanya. Ini cara beragama di kampung yang saya saksikan itu. Sibuk 2 malam nggak tidur, masak lemang segala macam lemang. Semua orang buat menu yang sama, diantarkan ke masjid beramai-ramai. Siapa yang makan? Semua menunya sama. Ya, salat tidak, puasa jangan ditanya, hijab nggak dipakai. Agama siapa ini? Apakah ini dapat menyelamatkan seorang daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Bukan agama Muhammad. Dibawa, diusung ke masjid. Inilah dia namanya syubhat. Demikian. Satu lagi terakhir, nggak ada. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.